nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita kembali dalam sapaan teduh kita. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Mu di atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan izinkan kami untuk memasuki kehidupan kami di hari yang baru. Dan akan memulai berbagai aktivitas kami. Dan sebelumnya Bapa, kami mohon Tuhan yang bimbing kami melalui perantaraan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pasti ingat lagu sekolah minggu yang mengatakan bahwa bila roh Allah ada di dalamku,
kukan bernyanyi, kukan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, kukan bernyanyi, kukan menari. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga mungkin ingat akan peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta yang dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kalau kita melihat dua bahagian ini tentang Roh Allah, diperlihatkan ada sebuah perubahan yang luar biasa. Baik itu dalam kehidupan orang yang dilingkupi oleh Roh Allah, dan juga perubahan yang luar biasa yang terlihat dalam diri murid-murid pada waktu itu. Mereka seperti punya energi yang baru. Mereka seperti punya kekuatan yang baru dan punya semangat yang baru. Sehingga mereka bisa melakukan hal yang luar biasa yang mungkin selama ini menurut mereka tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi ketika Roh Allah ada di dalam mereka, ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Nats kita hari ini juga menegaskan hal yang sama. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di sana ada kesukacitaan, ada perubahan, ada belenggu yang dilepaskan. Belenggu yang selama ini mengikat kita sehingga kita tidak menjadi manusia merdeka. Tapi Roh Allah membebaskan kita sehingga kita menjadi manusia yang dimerdekakan. Belenggu yang selama ini mengikat, membatasi, bahkan menyelubungi kita. Dan kemerdekaan ini menjadi bukti bahwa kita sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Kehidupan yang dipelihara oleh Roh yang diam di dalam diri kita. Dan pemeliharaan Roh Allah di dalam diri orang yang dimerdekakan itu terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kemerdekaan yang diberikan oleh Allah melalui Roh-Nya di dalam hidup kita adalah kekuatan yang menuntut kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang merdeka. Bukan lagi berpikir tentang apa yang ingin aku lakukan, tetapi apa yang harus aku lakukan. Sebagaimana yang diperlihatkan oleh para murid dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka tidak lagi berbicara tentang apa yang aku inginkan, tetapi mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai orang yang dimerdekakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kemerdekaan oleh Roh membuat kita tidak menjadi sama lagi seperti sebelumnya. Sekalipun kemerdekaan oleh Roh membuat kita menjadi budak Kristus, tentu ini menyadarkan kita bahwa hidup kita adalah hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Roh Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing untuk memerdekakan kita, diberikan untuk membangkitkan dan memberikan kita kehidupan yang baru. Oleh sebab itu, biarlah dan berilah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah yang ada di dalam diri kita. Sehingga dengan diberikannya Roh Allah itu kita tidak berbicara lagi tentang keakuan kita. Kita tidak berbicara lagi tentang keakuan kita. Tapi kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan memulai berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tentu kita tidak tahu apa yang akan kita alami dan kita jumpai. Tapi setiap proses hidup yang kita jalani, biarlah itu adalah sesuatu yang kita sadari, sesuatu yang harus kita lakukan. Termulia nama Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan-Mu di atas kehidupan kami. Kami akan kembali melakukan berbagai aktivitas kami. Tapi biarlah Roh Allah yang ada di dalam diri kami
memimpin kami, sehingga dalam setiap hal yang kami lakukan, baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, menjadi wujud nyata orang yang dimerdekakan oleh Roh dan selalu mengalami pembaharuan untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai orang yang merdeka. Meninggalkan segala keakuan dan meninggalkan segala sesuatu yang mungkin tidak berkenan bagi Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, GBKP dalam seluruh pelayanannya, baik secara umum maupun secara khusus GBKP di wilayah pelayanan Klasis Jakarta, Kalimantan, terlebih-lebih di masa-masa pandemi pada saat ini, yang tentu menjadi sebuah situasi yang tidak mudah untuk kami lalui, terkhusus dalam melakukan pelayanan kami. Banyak sekali hal-hal yang tertunda, yang semestinya kami lakukan Tuhan, sehingga banyak jemaat-jemaat Tuhan yang tidak merasakan kembali atau dalam keadaan kekeringan karena mereka tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Kami juga berdoa ya Bapa, buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah berbagai situasi kehidupan dan pergumulan-pergumulan yang ada di tengah-tengah pandemi ini. Mampukan kami sebagai gereja, sebaik itu secara organisasi maupun kami secara pribadi lepas pribadi, untuk bisa menghadirkan diri kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terlebih-lebih gugus tugas Klasis yang saat ini Tuhan selalu bekerja keras untuk menjawab segala pergumulan jemaat-jemaat Tuhan di tengah pandemi pada saat ini, walaupun dalam keterbatasan. Bapa yang berkati seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat di dalamnya. Dalam segala keterbatasan mereka berusaha untuk selalu melakukan pelayanan mereka kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan kami mohon Bapa, gugus tugas Klasis maupun gugus tugas yang ada di majelis jemaat di wilayah Klasis Jakarta, Kalimantan adalah bahagian dari Aron di Bata yang hadir untuk menolong kegiatan pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu dan Tuhan yang tuntun kami di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.